Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model dan metode mengajar. Menurut Joyce dan Well, model pembelajaran dikelompokkan menjadi 4 rumpun. Yang pertama, rumpun model pengolahan informasi atau The Information Processing Model Family. Yang kedua, rumpun model personal atau The Personal Family. Yang ketiga, rumpun model sosial atau The Social Family. Yang keempat, rumpun model sistem perilaku atau The Behavioral System Family. Baik, kita masuk ke yang pertama, rumpun model pengolahan informasi atau The Information Processing Model Family. Pada dasarnya, rumpun model pengolahan informasi ini menitikberatkan pada dorongan-dorongan internal dari dalam diri manusia untuk memahami dunia sebagai sumber informasi dengan cara menggali dan mengorganisasikan informasi sebagai data, sehingga pelajar akan merasakan adanya masalah dan mencari cara pemecahannya, dan akan mengembangkan bahasa untuk mengungkapkannya. Berikut ini beberapa model yang termasuk rumpun model pengolahan informasi, yaitu model pencapaian konsep atau konsep attachment model. Model ini menitikberatkan pada pemberian sejumlah konsep pada pembelajar dengan tepat. Lalu ada juga model berpikir induktif atau inductive thinking model dan latihan inquiry atau inquiry training model. Model ini menitikberatkan pada cara mengembangkan konsep dan cara menentukan dan meneorikan konsep. Lalu ada model pemandu awal atau advanced organizer model. Model ini dirancang untuk mengajar sistem informasi dan ide-ide. Lalu ada model memorisasi atau memorization model. Model ini dirancang untuk menanamkan konsep agar tersimpan dalam memori jangka panjang dengan baik. Lalu ada model pengembangan intelek dan model penelitian ilmiah, dirancang untuk memperkuat kemampuan intelektual dan mengembangkan kreativitas pembelajar. Selanjutnya adalah rumpun model personal atau The Personal Model Family. Rumpun model personal ini dikembangkan berdasarkan pandangan tentang kedirian self-whole dari individu. Setiap proses pendidikan diupayakan agar memungkinkan seorang dapat memahami diri sendiri dengan baik, sanggup memikul tanggung jawab untuk pendidikan, dan lebih kreatif untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Berikut ini beberapa model pembelajaran yang termasuk rumpun model personal, yaitu ada 4. Yang pertama, model pembelajaran tanpa arahan atau non-directive teaching, dikembangkan berdasarkan karya Carl Rogers yang menyatakan bahwa terapi dapat dipandang sebagai suatu model belajar untuk pendidikan. Dia meyakini bahwa hubungan antar manusia yang positif dapat menjadikan manusia itu tumbuh. Oleh karena itu, pembelajaran seharusnya didasarkan pada konsep hubungan manusia, bukan pada konsep mata pelajaran, proses berpikir, atau sumber-sumber intelektual lain. Yang kedua yaitu model sinetik atau sinetik model, merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada hasil kerja William J.J. Gordon dan kawan-kawannya. Model sinetik ini adalah model pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kreativitas pembelajar. Yang ketiga, modern atau awareness training model. Model ini dikembangkan berdasarkan hasil kerja Fritz Perls William Scott. Metode Scott tentang pertemuan dan latihan kesadaran dirancang untuk membantu individu mengenali perasaan mereka dan cara berperilaku yang berhubungan dengan inklusi, kontrol, dan kasih sayang, serta untuk membantu mereka mengatasi masalah mereka sendiri tentang perkembangan dan partisipasinya dalam kelompok sosial dalam kaitannya dengan kebutuhan dasar, terutama untuk meningkatkan kesadaran, mengalami
mengatakan yang sebenarnya, dan memahami tentang tanggung jawab diri dan pilihan. Yang keempat adalah model pertemuan kelas, classroom meeting model. Model ini dikembangkan berdasarkan hasil kerja William Glasser. Pada model ini ketika pelajar dan pembelajar berada dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran langsung, untuk terlibat dalam berpikir atau berpandangan secara terbuka, tidak menghakimi diskusi tentang masalah pribadi, perilaku, atau akademik yang menjadi kepedulian mereka dalam upaya untuk mencari solusi secara bersama. Selanjutnya, rumpun model sosial atau the social family. Model-model pembelajaran yang termasuk dalam rumpun model sosial ini menekankan pada hubungan antara individu dengan masyarakat atau antara individu dengan orang lain. Model-model ini menfokuskan pada proses bahwa realitas adalah negosiasi sosial. Model-model pembelajaran dalam kelompok ini memberikan prioritas pada peningkatan kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain, untuk meningkatkan proses demokratis, dan untuk belajar dalam masyarakat secara produktif. Berikut ini model-model pembelajaran yang termasuk dalam rumpun model sosial, yaitu yang pertama model kerja kelompok atau group investigation model. Model ini dikembangkan berdasarkan teori John Dewey dan Herbert Talon. Jadi model kerja kelompok ini merupakan model yang dapat mengembangkan keterampilan untuk berperan dalam kelompok yang menekankan pada keterampilan komunikasi interpersonal dan keterampilan inquiry ilmiah. Aspek-aspek pengembangan pribadi merupakan hal penting dari model ini. Yang kedua, model inquiry sosial atau social inquiry model. Dikembangkan berdasarkan kajian Byron Macialas dan Benjamin Cox. Macialas dan Cox menjelaskan fase-fase untuk melakukan penelitian atau penyelidikan di kelas ilmu pengetahuan sosial. Fase-fase tersebut meliputi orientasi, hipotesis, definisi, eksplorasi, pembuktian, dan generalisasi. Yang ketiga, model jurisprudensial atau jurisprudensial model dikembangkan oleh Donald Oliver dan James B. Shaffer. Mereka menciptakan model inquiry jurisprudensial adalah untuk membantu pembelajar belajar berpikir secara sistematik tentang isu-isu kontemporer. Yang keempat, model bermain peran atau role playing model dikembangkan oleh Fanny dan George Shaftel dan dipadukan dengan ide Mark Kerster dan Robert Fogg. Bermain peran sebagai model pembelajaran memiliki dua akar dalam dimensi pendidikan berupa pribadi dan sosial. Model ini berupaya untuk membantu individu menemukan makna pribadi dalam dunia sosial dan memecahkan dilema pribadi dengan bantuan kelompok sosial. Yang selanjutnya, model simulasi sosial atau social simulation model. Simulasi ini dipelopori oleh Serena Bucock dan Harold Guedeves. Ahli psikologi cybernetik membuat analogi antara manusia dengan mesin, memakai pembelajar sebagai sistem yang dapat mengendalikan umpan balik baik sendiri atau a self-regulating feedback system. Ini adalah rumpun model sistem perilaku atau the behavioral system family. Rumpun model pembelajaran sistem perilaku ini didasarkan pada the body of knowledge yang kita sebut dengan teori perilaku atau behavior theory. Pada dasarnya, model-model pembelajaran rumpun ini mementingkan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan memanipulasi penguatan perilaku secara efektif sehingga terbentuk pola perilaku pembelajar yang dikehendaki. Berikut ini yang termasuk dalam rumpun model sistem perilaku, yaitu yang pertama model manajemen dari akibat hasil perlakuan atau kontingensi manajemen. Yang kedua, model kontrol diri, self control model. Yang ketiga, model latihan observasi dan praktik atau training observation and practice. Yang ketiga, model relaksasi atau relaxation model. Yang kelima, model sensitization. Yang keenam, model latihan gas atau assertive training model. Tiga model pertama 1-3
utamanya menggunakan prinsip operand conditioning. Sedangkan 3 model terakhir 4-6 didasarkan pada prinsip counter conditioning. Tokoh yang berprinsip pada teori operand conditioning adalah Skinner, sedangkan tokoh yang berprinsip pada counter conditioning adalah Wolpe. Prinsip operand conditioning menekankan pada peranan penguatan atau reinforcement, khususnya pada hadiah atau reward dan hukuman atau punishment. Sedangkan counter conditioning menekankan pada prosedur untuk mengganti respon adaptif atau adaptif pada respon tidak adaptif atau maladaptif. Selanjutnya adalah jenis-jenis metode mengajar. Metode pokok mengajar di sini ada 4. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah atau kuliah atau lecture method adalah sebuah cara melaksanakan pengajaran yang dilaksanakan guru secara monolog dan hubungan satu arah, one way communication. Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi, dan di samping itu metode ini juga dipandang paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan daya paham siswa. Namun demikian, dari kenyataan sehari-hari ditemukan beberapa kelemahan metode ceramah tersebut. Lalu ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan belajar memecahkan masalah, problem solving. Aplikasi metode diskusi biasanya melibatkan seluruh siswa atau sejumlah siswa tertentu yang diatur dalam bentuk kelompok-kelompok. Yang selanjutnya, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang atau kejadian, aturan, dan urutan, melakukan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Metode demonstrasi biasanya diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu pengajaran seperti benda-benda miniatur, gambar perangkat, atau alat-alat laboratorium, dan lain-lain. Lalu ada metode ceramah plus. Metode ceramah sering dianggap biang keladi yang menimbulkan penyakit verbalisme dan budaya bungkam di kalangan pelajar. Lalu di sini ada metode ceramah plus, langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam memodifikasi atau menyesuaikan metode ceramah antara lain yaitu dengan kiat pemandu kombinasi antara metode tersebut dengan metode-metode lain. Metode ceramah plus tersebut dapat terdiri atas banyak metode campuran. Namun kesempatan ini hanya 3 macam metode ceramah plus yang akan disampaikan. Yang pertama, metode ceramah plus tanya jawab dan tugas atau CPTP. Yang kedua ada metode ceramah plus diskusi dan tugas atau disingkat CPDT. Yang ketiga, metode ceramah plus demonstrasi dan latihan, disingkat CPDL. Cukup sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.